lagi di SPI Bertamu, sahabat profesional Indonesia. Dan kali ini, SPI Bertamu episode kali ini, deng deng deng, kalian udah lihat kan siapa di sebelah kita? Ayo coba tebak siapa ini? Gak ada yang tahu. Ya, kali ini ada Kak Uta nih, alias Safiul Mustafa. Jangan kebalik, Safiul Mustafa. Nah, Kak Uta ini juga ada seorang trainer BNSP ya, master trainer bahkan BNSP. Beliau juga adalah seorang asesor BNSP, benar bukan? Betul. Betul. Pembicara public speaking yang handal banget. Dan dia juga punya Bicara PD Academy. Kita kenalan dulu yuk sama Kak Uta. Iya. Dari 1 sampai 10, Kak Uta, gimana kabarnya hari ini? 10 dong selalu. Oh, 10. Iya. Biasanya Langsung. kalau di hari biasa itu 9, tapi karena bisa datang ke sahabat profesional Indonesia tambah 1 jadi 10. Oh, ini ada tulisan sini nih. Oke, Kak Uta. Ini pasti banyak banget orang yang punya ketakutan dengan berbicara di depan umum ya. Bahkan di sedunia mengatakan bahwa salah satu ketakutan yang paling besar dan paling sering terjadi itu adalah berbicara di depan umum. Nah, sengaja nih ya, Sobat SPI, Sobat Profesional dimanapun Anda berada, kita ngundangin para pakarnya langsung nih ya. Dan kali ini Kak Uta, kita pengen tahu nih, Kak Uta pernah nggak sih demam panggung? Kalau dibilang pernah, pasti pernah. Apalagi ya? kalau dulu itu di awal-awal kita tampil public speaking pasti sering ya. Iya. Pasti sering. Karena demam panggung itu akan dirasakan oleh semua orang. Oh, Kaida. iya benar-benar. Jadi mau kamu udah profesional, mau kamu pemula, pasti merasakan demam panggung. Gitu. Tipsnya gimana tuh ya? Pertama, kita harus paham kalau demam panggung tuh bukan berarti sesuatu yang kita bisa hilangkan penuh. Karena itu akan terus datang kalau kondisinya itu nggak ngedukung diri kita. Iya sih, bener banget. Misalnya, kita ngerasa bahwa diri kita itu nggak nyaman di panggung. Otomatis kan demam panggung itu akan muncul ya ke diri kita. Begitupun ketika kita selesai tampil, demam panggungnya hilang. Jadi datang dan pergi. Terus kita harus gimana dong ya? Kalau misalnya nih, aku tuh mau tampil nih, tapi aku tuh hasrat pengen pipis, aku tuh ke belakang itu amat sangat tinggi gitu ya. Itu gimana ya cara mengatasinya? Kalau aku sendiri sih biasanya buat ngatasin demam panggung itu sih kelola mindsetnya dulu sih yang paling baik gitu ya. Karena bagaimanapun dan sesulit apapun kondisi kita, kalau kita bisa punya mindset yang tepat, ya kita tetap pede buat ngadepin itu. Meskipun kita sedang merasakan demam panggung. Nah, terus yang kedua, biasanya kalau aku sendiri, sebelum ngomong itu, aku selalu ngasih afirmasi positif ke diri aku. Gimana? Kita harus kasih afirmasi positif ini ya. Biasanya kata pertama itu aku yakin. Aku yakin. Yang kedua aku mampu. Aku mampu. Dan yang ketiga aku bisa menghadapinya. Aku bisa menghadapinya. Jos banget, jos gandos. Sobat Profesional Indonesia, kalian juga kepo kan ya, Kak Uta ini bisa sampai namanya segede sekarang, followernya banyak itu gimana sih ya caranya? Kok bisa ya dari pembicara public speaking sekarang jadi viral-viralnya nih Kak Uta di internet ya, ngomongin tentang Bicara PD Academy. Gimana caranya nih di usia yang 26 tahun ini udah jadi CEO Bicara PD Academy? Ceritain dong Kak Uta. Kalau diceritain semua panjang kan? Panjang ya, ini nggak cukup ya. Cuma 15 menit ya. Iya, bisa-bisa sampai 3 jam kalau diceritain semua ya. Jadi secara ringkas sebenarnya Kak Indah, pasti Kak Indah nggak bakal nyangka aku berasal dari jurusan mana. Iya. Jurusan apa? Jurusan ilmu tafsir. Wah, subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jurusan ilmu tafsir dan sekarang jadi public speaking. Ya? Apa aja bisa, Kak. Bisa. Kita palu gada. Apa yang kamu butuh kita ada. Justru itu yang jadi poin besarnya Kak Uta tuh, ya. Nah, makanya kenapa kok sekarang aku bisa jadi public speaking dan terus kenapa bisa ngebangun Bicara PD Academy gitu kan. Lagi viral tuh Kak. Betul. Bicara PD Academy ini. Karena lagi rame juga Kak. Lagi dibahas sama sobat profesional. Jadi kenapa bisa sampai ke titik itu? Karena kalau dari Kak Uta sendiri itu selalu menanamkan bahwa memanfaatkan kesempatan kecil yang ada di hadapan kita. Dimulai dari dulu itu kalau ditunjuk buat MC ataupun untuk buat ngisi sambutan, ambil aja dulu kesempatan itu. Akhirnya terbentuklah personal brandingnya itu suka public speaking. Karena suka public speaking dan akhirnya pandemi datang, akhirnya kan kita nggak bisa beraktivitas secara langsung ya, Kak Indah.
kita bikin konten lah di situ dari awalnya 2.000 followers dan sekarang alhamdulillah sudah 500.000 Iya. followers. Cuan gitu ya. Panjang banget sih prosesnya karena prosesnya itu kan Dengan air mata ya. dari tahun 2020 sampai 2025 berarti udah 6 tahun dong. Nah, benar, sobat profesional nggak mudah loh. 2020 sampai 2025 itu 5 tahun loh. 5 tahun apa 6 6 tahun? tahun nah. Gak ada yang instan ya gitu. Betul. Ini banyak banget yang komen. Gimana cara cepat viral? Gimana sebenarnya? Ya nggak bisa ya tadi. 6 tahun butuh waktu. Berarti tipsnya apa? Tipsnya kalau kita di sini mau lebih dikenal dan personal branding kita kuat, pertama kita harus tentuin niche kita apa. Niche itu dalam niche arti apa yang mau kita bagiin ke orang-orang. Kira-kira bisa berupa experience atau bisa berupa knowledge gitu. Nah, kalau Uta sendiri, pertama knowledge-nya dulu, kita belajar dulu public speaking. Selain kita bagiin ilmu yang kita punya, bagiin juga aktivitas kita supaya personality value kita kuat. Oke. Jadi orang mau ngundang kita bukan hanya dari ilmu, tapi mereka juga terkesima dengan diri Iya, kitanya. branding image-nya ya. Bagus. Bener banget Kak Ota. Nah, Kak Ota sendiri nih ya, kalau dari tokoh-tokoh besar ada nggak sih Kak Ota terinspirasi dari siapa gitu? Bisa sampai jadi kayak gini sekarang? Pastinya yang menginspirasi Kauta sampai di titik ini itu salah satunya adalah Mbak Najwa Shihab ya. Oh, Najwa Shihab. Karena beliau itu bisa memperlihatkan bahwa diri beliau itu bukan hanya jago berbicara, tapi juga secara pengetahuan dan juga ketegasan, prinsip itu kuatnya. Akhirnya prinsip yang dimiliki Najwa Shihab itu yang Uta coba tanamkan gitu ya ke dalam diri Uta supaya Uta terus bisa berbagi dengan karakter yang Uta miliki. Oke, sip, keren banget itu. Nah, dari semua ratusan event ya, ratusan panggung yang dilalui, yang mana sih yang paling berkesan banget yang kayak sekarang terngiang-ngiang terus gitu loh? Paling berkesan ya, kalau dibilang paling berkesan itu adalah jam terbang pertama Uta buat ngisi training di hadapan para pembisnis nasional di Indonesia, dan itu waktu itu usianya masih 21 tahun. 21 tahun udah ngisi untuk membisnis, itu gimana Betul. tuh? Jadi tuh waktu mau tampil, pasti dari peserta itu kan mereka udah berusia semua kan, dan mereka kan secara pengalaman tuh udah luar biasa. Pas ngeliat trainernya muda, mereka tuh langsung kayak underestimate Kak. Bahkan ada orang yang bilang begini, kok trainernya muda? Kalau trainernya muda, mendingan saya aja yang ngajar. Coba kakak bayangin pas mau tampil kita di underestimate kayak gitu. Terus ada juga yang bilang begini, trainernya muda ya. Kalau tahu muda mah, trainernya mendingan saya di rumah ngurus anak saya. Jadi langsung di underestimate di awal, dan itu benar-benar nge-pressure banget. Tapi justru di situ tuh kita berpikir bahwa oke, secara usia mereka bisa lebih daripada saya, tapi secara pengalaman dan secara pengetahuan bisa jadi saya yang lebih dari mereka. Nah, akhirnya di situ ya udah Uta do the best aja Kak Indah, do the best, dan ternyata mereka itu selama training justru malah seneng dengan metode dan penyampaian Kak Uta. Dan awalnya yang mereka meremehkan, justru mereka minta kartu nama dan mengajak kerjasama di kesempatan berikutnya. Nah, itu sobat profesional banyak banget. Ya, tadi ada kutipan etika ya, mau kayak apapun ya, seperti apapun kejadiannya, itu si Kak Uta nggak mundur, tidak pantang menyerah, jadi dihadapi. Bukan karena cemoohan itu kita jadi ringkih, jadi rapuh, tapi justru dari cemoohan itu kita bangkit ya. Oke. Kita ada mini game nih Kak Uta ya. Apa? Jawab cepat atau jujur. Oke ya. Oke, siap-siap cepat dan tiba-tiba. Iya, biar seru. Sobat kan pengen tahu ya pemikiran Kak Uta yang cepat ya. MC instansi atau MC anak muda? MC anak muda. Oke. Sekarang lebih sering lupa skrip atau lebih sering lupa nama orang? Lebih sering lupa nama orang. Kan ketahuan kan. Jadi kalian jangan baper kalau Kak Uta lupa. Oke, yang ini nih paling penting. Ini harus jawab jujur nih. Pernah nggak sih Kak Uta nih selama MC, selama pokoknya public speaking ya, salah sebut gelar atau jabatan? Itu gimana caranya meralat itu? Aduh, jujur ya, itu pasti pernah ya. Karena kan selintang itu kan sering terjadi, yang nggak disengaja sama kita, gitu. Pernah waktu itu lagi moderator, aku nggak sengaja menyebutkan kata bunga di nama pembicaranya, yang padahal di situ nggak ada nama bunga di beliau, dan langsung ditegur Kak. Aku sama si pembicaranya kayak langsung, maaf ya Kak Uta,
saya nggak ada nama bunga di dalam nama tersebut. Tapi aku tetap tenang dan akhirnya aku mencoba Meralatnya gimana? menjelasnya begini. Oke, memang tidak ada kata bunga, namun tujuan saya memberikan nama bunga itu sebagai doa untuk ibu, karena bunga itu kan memberikan manfaat. Begitupun profil yang ibu ceritakan dan saya sampaikan itu mencerminkan bahwa ibu bermanfaat untuk banyak orang. Nah, Akhirnya ibunya malah senang senang. gitu. Jadi Harus ada trik-trik cepat kayak gini gitu, nih. harus langsung Set, set. set 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 set, set. Jangan panik intinya. Oke, kita masuk segmen rapid fire. Nah, di rapid fire ini kita coba ini Kak Uta untuk jawab cepat semua pertanyaan kita ya sobat profesional. Oke. Oke ya, siap-siap. Mm-mm. Siap-siap dulu nih. Oke, ngomong 2 jam non-stop atau diem selama 2 jam penuh? Ngomong 2 jam non-stop. Iya sih. Kalau udah kena mic, lupa Lupa, segalanya. nggak berasa ya 2 jam. Oke, lanjut. Ini lebih sulit nih, lebih sulit, Apa, apa, lebih sulit ya. Bangunin peserta training pagi atau nge-MC nikahan jam 11 siang? Mendingan MC nikahan 11 siang. Kenapa gitu? Ya, karena jujur Bangunin peserta lebih suka agak siangan ya daripada daripada pagi ya. acara pagian ya. Karena kalau seandainya siangan masih bisa sholat duha dulu. Oh, ya Allah subhanallah. Kirain tadi karena cuannya. Oh, iya. Oke, hal receh yang bisa bikin kamu bahagia dalam waktu 5 menit. Iya, Hal receh yang bisa buat aku bahagia dalam waktu 5 menit. dalam 5 menit bercanda sama Jihad sih. Iya. Siapa nih Mas Jihad nih? Nanti Mas Jihad ungkap itu ya. nanti kita ungkap ya, intinya itu Ya. salah satu teman dan sahabatku yang Eh. kalau seandainya bercanda sama dia tuh baunya ketawa terus. Bawanya ketawa terus. Happy gitu. Kalau bukan public speaker atau profesi alternatif apa sih yang kira-kira Kak Uta kepikiran gitu loh? Akan Anda lakukan ya? Ya menjadi PNS di Kemenak. Oh, itu cita-cita utama dulu ya kali ya? Cita-cita utama dulu Semua dokter anak UIN ya sebenarnya. kayaknya. Semua anak UIN cita-cita gitu ya di Dokter Kemenang. sebelum UIN dokter. Terus habis jadi UIN karena udah tahu ilmu Al-Quran dan tafsir. Oh ya udah Kemenak PNS gitu Kemenak ya. aja deh. Oh. Kalau enggak mungkin jadi kepala KUA. Luar biasa. Ini cocok deh kepala kau. Oke ya. Nah, cepet gak terasa ya kita. Iya, benar, Iya, cepet banget. jangan lama-lama. Nanti teman-teman bosan. Karena apa? Karena banyak banget bintang tamu sobat profesional besok yang kita undang lagi. Biar kita sering undang Kak Uta. Oke, buat terakhir nih Kak Uta ya. Kalau ada 1 menit aja waktu terakhir dan cuma ada 1 mikrofon ya di seluruh dunia, apa pesan yang paling ingin kamu sampaikan ke semua orang ya tentang hidup dan keberanian? Oke, tentang hidup dan keberanian. Yes. Aku akan menyampaikan bahwa hanya orang-orang terpilih yang berani untuk melakukan sesuatu. Mudah untuk melakukannya, tapi sulit untuk mempertahankannya. Buat kamu yang sudah memulai, terus konsisten, karena jangan menunggu hasilnya apa, tapi menunggu bahwa ada diri kamu yang terus berkembang dan berproses menjadi lebih baik, dan itu justru lebih mahal daripada hasil yang kamu dapatkan. Yes. One of the day banget itu. Ya, itu momen inspiratif banget itu ya. Jadi, tadi berasa kayak Putri Indonesia nggak sih? Iya, berasa lagi kasih closing statement jadi Q&A Putri Indonesia. Kayak pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Gitu, langsung seret. Oke, Oke Kak Uta ya, terima kasih banget nih udah nampil di podcast Sahabat Profesional Indonesia. Dan apa sih pesan-pesan khusus buat sobat-sobat profesional? Pastinya kalau seandainya kamu sudah menekuni satu bidang, jangan ragu untuk kamu profesional di bidang tersebut. Karena banyak hal dan banyak kesempatan yang akan bisa kamu dapatkan ketika kamu berani konsisten dalam satu bidang. Oke. Nah, sekarang sobat profesional, stay be kreatif. Oke, Kak Uta, kita bikin dulu closingannya nih biar bagus. Iya, buat sobat profesional. Gini ya, kalau aku bilang sahabat profesional Indonesia, Anda bilang sahabat dari hati. Cakep banget ya. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, sobat profesional Indonesia, sampai di sini aja podcast hari ini. Dan nantikan yang lebih seru. Stay be kreatif. Sahabat profesional Indonesia, Sahabat dari hati. Iya.